Baik, selamat pagi teman-teman. Eh, Hari ini tanggal 17 Desember 2002, pagi hari di Indonesia, sore hari di Amerika, kita akan melanjutkan Bible study kita. Tapi seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan yang begitu indah yang Bapa berikan bagi kami untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami, untuk kami mengerti demi kebaikan kami yang tertinggi dan untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Buka hati kami, Bapa. Terangi pikiran kami, dan bimbing kami dengan roh-Mu yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami setiap kebenaran yang akan memerdekakan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat Bible Study yang akan kami rasakan, memberkati juga jaringan internet selama Zoom berlangsung, dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama selalu menjadi bagian kami semua. Bapa, kami mau serahkan Bible Study ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi teman-teman yang di Indonesia. Dan selamat sore, kita akan lanjutkan ya Bible Study kita. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mengulangi ya sedikit dari apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana Paulus dengan segera tidak menyia-nyiakan ya waktu ketika dia dipanggil di dalam pertobatan. Dan ini menjadi satu pelajaran khusus ya buat kita ketika Tuhan memanggil kita, diharapkan untuk kita tidak menunda-nunda, karena bisa saja ya panggilan Tuhan itu bisa saja itu yang terakhir ya untuk kita. Dan ini adalah satu pelajaran ya bagi kita ketika kita dipanggil di dalam pertobatan untuk tidak menunda tetapi dengan segera ya menyambut panggilan Tuhan. Kemudian kita juga belajar mengenai non-Yahudi ya, orang non-Yahudi atau kafir. Nah, non-Yahudi atau kafir atau bangsa-bangsa lain, ini kita belajar bagaimana istilah ini dipakai untuk orang-orang yang tidak percaya. Jadi setiap orang yang tidak percaya Tuhan itu adalah kafir. Orang Yahudi yang sebelum mereka percaya tentang Tuhan, sebelum mereka percaya kepada Tuhan, mereka juga kafir. Jadi non-Yahudi ya atau kafir itu karena memang mereka tidak mempercayai tentang Tuhan. Tetapi siapapun dia yang mempercayai Tuhan itu eh, pasti akan menjadi umat Tuhan ya, atau waktu itu orang Yahudi. Jadi siapapun dia yang menjadi percaya kepada Tuhan itu pasti akan menjadi bagian dari umat Tuhan ya. Dan kenapa eh, Tuhan memilih ya bangsa, kenapa Tuhan memilih ya ada satu bangsa pilihan atau eh, ya satu bangsa pilihan atau ada umat yang khusus ya, itu bukan mau menunjukkan bahwa Tuhan itu pilih kasih atau Tuhan itu hanya pilih-pilih, tapi eh, dipilihnya satu umat itu mau menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi semua bangsa. Jadi bangsa pilihan itu hanyalah contoh bagaimana Tuhan mau menerima ya, telah menerima dan
mau mengasihi setiap umat di dunia ini, siapapun dia yang namanya kafir. Jadi umat pilihan itu bukan Tuhan mau menunjukkan dia hanya mengasihi satu satu umat saja ya. Tidak, tetapi umat pilihan itu ada untuk menunjukkan ini begini nih kasih Tuhan kepada dunia ya. Jadi adanya umat pilihan itu menjadi satu beban khusus ya bagi umat pilihan untuk menyatakan kasih itu kepada dunia. Jadi umat Tuhan itu bukan berarti hanya mereka yang dikasihi ya, atau hanya kebenaran itu hanya terbatas kepada mereka. Jadi seolah-olah eh, mereka ini adalah umat yang khusus ya. Jadi umat pilihan itu eh, ada itu untuk menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi setiap orang, bukan hanya umat itu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kemudian kita juga melihat ya bagaimana eh, Tuhan memilih ya rasul atau nabi secara khusus. Ini sama ya, bagaimana Tuhan memilih seorang nabi yang khusus ya, seorang nabi yang khusus atau rasul yang khusus. Ini mau menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa-bangsa lain dan Tuhan tidak mau membatasi kebenaran itu hanya kepada satu bangsa ya. Jadi Tuhan mau semuanya mengetahui tentang dirinya. Dan Tuhan mau semua bangsa itu tahu bahwa Dia itu begitu mengasihi mereka semua. Jadi adanya umat pilihan itu hanyalah sebuah sarana untuk menyatakan ya, atau sarana atau model untuk menyatakan inilah kasih Tuhan ya. Beginilah kasih Tuhan. Tuhan mau mengasihi siapapun ya. Tuhan mau mengasihi siapapun dan Tuhan mau menyatakan diri, menyatakan kebenaran kepada siapapun di dunia ini. Jadi umat pilihan itu dan rasul-rasul atau nabi-nabi yang khusus untuk bangsa kafir itu mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak secara eksklusif ya memilih satu bangsa hanya untuk bangsa itu sendiri. Oke. Ya, kira-kira itu ya yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan lanjut pada subtopik kita yang baru ya. Subtopik kita yang baru mengenai yang baru bertobat berkhotbah. Nah, ini menarik sekali nih ya. Segera setelah Paulus bertobat, ketika itu juga ia memberitahukan Yesus di rumah-rumah ibadat. Bukankah ajaib bahwa ia dengan sekejap mata sanggup berkhotbah dengan begitu berkuasa? Ya, memang demikian. Sama ajaibnya dengan setiap orang yang dapat memberitakan Kristus. Ya, jadi kesanggupan Paulus itu adalah satu keajaiban, ya, satu keajaiban di mana keajaiban dari setiap orang ya yang dapat memberitakan Kristus. Sesungguhnya setiap orang dapat memberitakan Kristus dalam kebenaran melibatkan tidak kurang satu misteri daripada Kristus yang dinyatakan di dalam daging. Jadi siapapun itu yang memberitakan Kristus itu adalah merupakan manifestasi ya dari penyataan Kristus di dalam daging. Jadi siapapun yang memberitakan Kristus itu adalah penyataan Yesus di dalam diri ya, di dalam diri kita. Yesus yang berdiam di dalam diri itu menyatakan dirinya dan ketika dia menyatakan dirinya, siapapun dia itu akan memiliki kesanggupan ya untuk menyatakan siapa Kristus. Tetapi janganlah ada yang menyangka bahwa Paulus memperoleh pengetahuannya dengan tiba-tiba tanpa belajar. Ini penting sekali ya. Jadi teman-teman, sekalipun setiap orang bisa menyatakan Kristus ya, ketika Yesus menyatakan diri, tetapi apa yang terjadi kepada Paulus itu bukan satu hal yang bisa terjadi kepada setiap orang. Ya, Paulus janganlah ada yang menyangka bahwa Paulus memperoleh pengetahuannya dengan tiba-tiba tanpa belajar. Ingat bahwa selama hidupnya ia adalah seorang pelajar kitab suci yang rajin. Bukanlah hal yang tidak biasa bagi seorang rabi untuk dapat mengulangi sebagian besar atau seluruh kitab-kitab Ibrani
dari ingatan. Artinya Paulus ini mampu punya kemampuan untuk mengingat Alkitab ya, dari ya kita bisa bilang mungkin dari Kejadian sampai Maliaki ya. Paulus punya kemampuan untuk mengingat kitab-kitab dari apa yang sudah diturunkan ya kepada mereka. Dan Paulus ini adalah seorang rabi yang paling berprestasi ya, paling pintar, paling cerdas. Ya, tentu saja ya Paulus, kita bisa dengan sangat yakin Paulus juga punya kemampuan untuk mengingat Alkitab. Dan kita dapat yakin bahwa Paulus yang lebih maju daripada yang lain, yang sebaya dengan dia, mengenal perkataan kitab suci sama seperti seorang murid cerdas memahami daftar perkalian. Waduh. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh Paulus ya, itu bukan semata-mata muncul begitu saja, tetapi memang ini adalah hasil satu pembentukan ya, hasil satu pembentukan yang 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 lama ya, yang panjang, dan ini bersamaan dengan penyataan Kristus di dalam dirinya ya. Ketika Yesus menyatakan dirinya, semua kemampuan Paulus itu diubah menjadi satu alat yang sangat efektif bagi Kristus. Tetapi pikirannya dibutakan oleh tradisi-tradisi. Jadi kita lanjut ya. Ini pikiran Paulus dibutakan oleh tradisi-tradisi nenek moyang yang secara bersamaan sudah ditanamkan ke dalam dirinya. Kebutaan yang menimpa dirinya ketika cahaya bersinar kepadanya dalam perjalanan ke Damaskus hanyalah merupakan gambaran kebutaan pikiran. Jadi Wagoner di sini menyatakan bahwa kebutaan Paulus itu hanya merupakan gambaran dari kebutaan pikiran ya. Dan selaput yang seolah-olah gugur dari matanya ketika Ananias berbicara kepadanya menunjukkan firman di dalam dirinya dan tersingkapnya kegelapan tradisi ya. Masalah Paulus sangat berbeda dengan masalah seorang yang baru bertobat yang tidak pernah membaca atau mempelajari Alkitab. Jadi teman-teman, di sini sangat jelas ya bahwa pertobatan yang dialami oleh setiap orang dan kemampuan seseorang untuk menyaksikan Yesus itu adalah merupakan satu penyataan Kristus yang diam di dalam diri. Jadi ketika Yesus menyatakan diri di dalam daging setiap orang atau seseorang, itu orang itu akan memiliki satu kemampuan untuk menyaksikan Kristus. Tetapi kemampuan Paulus itu berbeda ya dengan setiap orang yang menyatakan, di mana Yesus menyatakan dirinya. Paulus memiliki satu pengetahuan ya yang itu terbentuk sejak lama ya, sejak lama. Dan ini yang kita bisa bilang perbedaan antara Daniel dan teman-teman ya, Daniel dan ketiga temannya ya, Daniel dan ketiga temannya Sadrak, Mesak dan Abednego sama-sama menerima karunia Tuhan ya. Tetapi kenapa Daniel itu lebih daripada ketiga teman yang lain? Ini bukan Tuhan membatasi karunia-Nya ya, tetapi kerinduan Daniel terhadap penyataan-penyataan Tuhan dan bagaimana Daniel mempersiapkan diri untuk pelayanan Tuhan itu jauh melebihi ketiga temannya. Sehingga manifestasi Tuhan di dalam diri Daniel itu jauh lebih ya. Jadi teman-teman, ini juga yang kita bisa lihat ya dari 12 murid Yesus ya. 12 murid Yesus, kenapa hanya tiga murid yang paling dekat kepada Yesus? Apakah Yesus pilih kasih hanya 3? Tidak, kasih Yesus sama ya kepada setiap orang. Tetapi kenapa yang 3 ini? Karena Ron Hubbard menyatakan ya, mereka itu yang paling terbuka, yang paling menginginkan kasih dari Yesus. Jadi respon kita akan menunjukkan bagaimana kualitas kita ya. Jadi masalah Paulus sangat berbeda dengan masalah seorang yang baru bertobat dan tidak pernah membaca atau mempelajari Alkitab. Ini sangat jelas ya. Wanita yang disembuhkan, yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub itu sangat berbeda dengan Paulus. Dua-dua punya pengalaman ya, punya pengalaman yang sama, baru bertobat dan dua-dua memiliki satu kemampuan ya untuk menyaksikan Yesus. Tetapi kapasitas dari
wanita di sumur Yakub berbeda dengan Paulus. Ini sangat jelas ya. Sesungguhnya orang seperti itu dapat menceritakan apa yang Kristus telah lakukan baginya. Dan dengan demikian melakukan banyak kebaikan. Tetapi ia perlu banyak mempelajari kitab suci agar sanggup menunjukkan kepada manusia jalan kehidupan dengan sempurna dan menuntun mereka kepada jalan kebenaran. Ya, jadi di sini sangat jelas ya, di sini sangat jelas bahwa setiap orang yang bertobat ya, itu bisa menyaksikan siapa Kristus. Tetapi kalau kita mau menjadi orang yang bisa menuntun orang lain kepada jalan kebenaran atau mau menunjuk jalan kebenaran kepada orang lain, itu tidak gampang ya. Itu perlu pembelajaran. Ini yang mungkin ya, teman-teman, kalau kita baca buku tulisan-tulisan permulaan ya, buku tulisan-tulisan permulaan subtopik mengenai peraturan Injil, di situ Ellen White menulis ya dengan ketat, tidak sembarangan mereka mau yang bisa masuk ke dalam pelayanan Tuhan, tidak sembarangan. Setiap orang dipanggil untuk melayani Tuhan, tetapi untuk memasuki ladang pelayanan itu tidak sembarangan karena di ladang pelayanan orang-orang akan menghadapi masalah dan tantangan ya, dan orang-orang perlu dipersiapkan ya, termasuk bagaimana memahami dan menguasai setiap kebenaran-kebenaran yang telah ditemukan ya oleh gereja saat itu ya, atau kalau kita saat ini adalah doktrin-doktrin penting dalam keselamatan itu perlu kita pahami ya, dan bagaimana kita memahami Alkitab dengan benar ini menjadi satu peran yang sangat-sangat penting ya di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di ladang penginjilan. Jadi teman-teman, penyataan Kristus di dalam diri kita itu akan memberikan kita kesanggupan untuk menyaksikan Yesus kepada setiap orang. Tetapi ketika itu memasuki bidang bagaimana kita akan menuntun orang lain ya untuk menunjukkan jalan keselamatan, bagaimana kita menerangkan firman Tuhan kepada orang lain, itu membutuhkan pembelajaran yang khusus ya, pembelajaran yang khusus. Dan semakin kita mengembangkan, ya tentu semakin efektif kita digunakan di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman sangat jelas ya di sini kita bisa menempatkan ya, menempatkan bagaimana satu proses pembelajaran dan bagaimana satu proses penyataan Kristus di dalam diri kita ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau memberi tanggapan atau tambahan, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Eric. Oke, baik, terima kasih. Ada satu bagian dalam penjelasan di bagian ini menjelaskan bahwa Paulus sesungguhnya dia menerima dua ya dalam proses di mana ketika dia ketika dia berada di dalam agamanya ya, atau agama Farisi. Nah, dia menerima dua. Yang pertama adalah dia mempelajari firman Tuhan ya. Di dalam agama Farisi itu dia mempelajari firman Tuhan. Memang kalau dulu Alkitab itu yang digunakan kalau secara umum Alkitab yang kita kenal sebagai Septuaginta atau Alkitab Perjanjian Lama dalam tulisan Yunani ya. Dan juga ada Alkitab 5 kitab Musa dan juga kitab-kitab Nabi Perjanjian Lama ya, besar dan nabi-nabi kecil itu memang terpisah. Tapi di Septuaginta itu disatukan dan diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan memang Paulus sangat menguasai ya. Sangat menguasai. Dia sangat menguasai Alkitab Perjanjian Lama oleh karena memang itu menjadi hasrat atau bisa juga dikatakan kerinduan, dan memang dia di antara murid-murid yang ada pada waktu itu dia yang paling menonjol. Dia yang paling cerdas. Seperti itu. Dan memang dia sangat menguasai ya. Memang ini mazhab Farisi ini
mereka menguasai Alkitab itu bahkan sampai titik koma, saudara-saudara. Tapi Paulus yang paling menonjol di antara semua, sehingga dia menjadi kandidat yang akan menggantikan para pimpinan, karena memang melihat dari dan lain sebagainya, atau kesanggupan. Tapi kemudian yang kedua, dia juga bersama dengan itu dia menerima tradisi. Dia diberikan, dia diperlengkapi dengan tradisi ya, karena memang agama Farisi juga dikatakan bahwa itu juga adalah agama tradisi, dan tradisi yang paling utama adalah sehubungan dengan sunat, karena itu memang menjadi KTP ya, tanda pengenal bagi mereka bahwa mereka adalah umat Tuhan, bahwa mereka adalah umat pilihan. Kalau mungkin orang sekarang, walaupun orang nyedak disunat, ya orang sekarang itu bisa dikatakan tradisinya, tapi tradisi yang juga berdasarkan Alkitab, hari Sabat ya, seperti itu, yang walaupun memang bisa disalahgunakan sehubungan dengan itu. Dan memang pada akhirnya ini yang menyebabkan Paulus tidak menjadi seimbang ya dalam hal firman Tuhan dan tradisi, karena agama Farisi itu adalah bisa dikatakan agama yang menonjolkan tradisi, dan olehnya mereka merasa bermegah ya, oleh karena mereka adalah umat pilihan Tuhan, dan penekanan kepada sunat, sehingga pada akhirnya itu yang menyebabkan Paulus salah, bisa dikatakan menjadi salah jalan ya, salah jalan. Kemudian pada akhirnya dia tidak menggunakan dengan tepat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya dia kuasai, yang sesungguhnya dia pelajari. Dikatakan di sini ada selubung yang menutup matanya, yang tidak melihat secara keseluruhan ya dari kebenaran firman itu sendiri. Dan memang kita melihat bahwa di sini itulah Paulus ya, itulah Paulus dengan segala kecakapannya, dengan segala kelebihannya. Dan sepertinya ini memudahkan Paulus ya, memudahkan Paulus. Ketika Tuhan menyentuh dia dan Tuhan memanggil dia ya, ini memudahkan Paulus. Karena memang kenapa dia bisa membangun ajaran teologi dari pembenaran oleh iman ya, karena dia sangat memahami apa itu pembenaran oleh usaha, seperti itu ya, karena itu adalah agamanya dahulu, sehingga ketika dia bertemu dengan Yesus, dia kemudian membangun ajaran yang berbeda dengan agamanya dahulu, ajaran yang benar, ajaran yang sesuai dengan Alkitab itu sendiri yang dia pelajari, dan kemudian itu yang menjadi kesaksiannya, itu yang menjadi pekabaran yang dia sampaikan, yang kemudian menjadi Injil, pekabaran yang kemudian menobatkan banyak orang ya pada waktu itu, bahkan di antara orang-orang Yahudi, di mana Paulus memenangkan mereka dari agama tradisi, dan kemudian mereka menerima Yesus ya sebagai juru selamat pribadi mereka, dan pada akhirnya menerima jaminan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan memang ini penting saudara-saudara, ini juga penting bagi saudara dan saya ketika kita akan mau untuk disiapkan oleh Tuhan. Tadi Ebing bilang bahwa nyanda gampang untuk menjadi seorang penginjil, bahwa memang orang mesti menguasai. Orang mesti menguasai. Artinya begini, ini seperti ilustrasi ya, kalau kita misalnya masuk ke daerah yang baru, ketika kita masuk di situ, dan kemudian kita berjalan-jalan di situ, mungkin kita melihat ini tempat yang baru ini sepertinya tempat yang asing. Kita tidak tahu akan kemana, mau lurus atau belok kiri atau belok kanan, tidak ada sepertinya tidak ada gambaran ya bagi kita. Tapi kalau kita telah mengulang-ulangi untuk jalan di situ, kita telah mengetahui ya, berulang-ulang kita tahu, oh ini kita mau ke kanan atau mau ke kiri. Misalnya contoh, di situ ada rumah Ebing. Kita sangat memahami ya, rumah Ebing itu di mana, dan kita akan sangat tahu jalan ke rumah Ebing itu bagaimana. Ya, demikian juga dengan kita ya, ketika kita meluangkan lebih banyak waktu. Memang tidak ada yang spesial ya, bagi Tuhan tidak ada yang spesial. Hanya sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Ebing, hanya memang kerinduan kita untuk respon penerimaan kita ya, bagaimana kerinduan kita untuk mendalami, bagaimana kerinduan kita untuk Tuhan menjadikan kita sebagai alat Tuhan. Memang dulu juga ada pengalaman ya, ada pengalaman yang juga proses itu terjadi, ya itu juga Ebing saksikan pada waktu itu. Memang ketika orang mempelajari kebenaran, dan kebenaran itu semakin tertanam kuat ya di dalam hati, ada satu kerinduan yang muncul, kerinduannya kita rindu untuk membagikan kebenaran ini. Tapi ada juga masalah ya,
Bagaimana kita mau sampaikan pekabaran ini yang telah kita pelajari, ya? Kemudian itu yang Tuhan tanamkan, kerinduan pada akhirnya bagaimana supaya bisa membagikan itu. Memang kalau dulu kan belajar bagaimana untuk membagikan kebenaran itu atau keinjil itu bagi setiap orang, ya, atau penginjilan perorangan. Dan bagaimana membagikan kebenaran itu bagi banyak orang, ya. Dan itu memang ada proses yang harus orang pelajari, kemudian Tuhan mengaruniakan, dan itu menjadi karunia, saudara-saudara. Dan ketika kita miliki, itu menjadi sesuatu yang bukan menyiksa, ya, malah sesuatu yang menjadi satu sukacita ketika kita mengambil bagian di dalamnya, oleh karena karunia yang Tuhan karuniakan. Dan itu adalah bagian bagaimana Tuhan memperlengkapi, sebagaimana Tuhan memperlengkapi Paulus. Dan memang dasarnya adalah kita harus mempelajari firman Tuhan, ya, mempelajari firman Tuhan secara berulang-ulang. Kita mempelajari firman Tuhan itu, bahkan memang kalau dulu ada sempat sama-sama orang dulu kan bagaimana menelaah Alkitab, beli buku itu, kemudian mengkaji Alkitab itu ayat per ayat, kata per kata, berdasarkan konteks, kemudian melihat secara keseluruhan, dan satu ayat itu menjelaskan secara holistik, ya, di bagian-bagian yang lain, bahwa itu juga menjelaskan tentang ayat itu atau kata itu. Dan itu memang itu diluaskan. Tuhan memberikan kerinduan itu dan diluaskan, dan Tuhan mengaruniakan. Kalau dulu sebelum kuliah di Ungklab, memang kuliah di Ungklab itu kita hanya ingin mengambil kredensi, ya. Tapi memang sebelumnya berdasarkan kerinduan itu memang nyandak puas kalau cuma tahu itu firman Tuhan. Nyandak puas kalau cuma tahu secara permukaan, ya. Secara permukaan, bahkan itu akan diulang-ulangi, akan memang haus, lapar dan haus akan kebenaran. Sampai sekarang di lemari, ya, ada perpustakaan pribadi, ada berjejer di sana buku-buku bagaimana mempersiapkan untuk kita boleh menjadi penginjil yang efektif, ya, seperti itu. Dan memang itu sangat menolong, dan itu adalah bagian dari kerinduan Tuhan bagi torang, dan torang Tuhan terus mempersiapkan torang untuk setelah kita mempelajari pekabaran ini, ya, untuk digunakan oleh Tuhan untuk menyaksikan. Dan sebagaimana yang kita sering bilang bahwa ketika kita mempelajari pekabaran ini akan membentuk, ya, pemikiran kita, dan saudara-saudara akan mengalami pengalaman yang sama ketika kita membawakan firman, walaupun mungkin topiknya tentang biografi sejarah ataupun tentang kitab Amsal dan kitab Mazmur, ya. Saudara akan melihat bahwa bagaimana Tuhan menuntun sehingga kita bisa menyaksikan Yesus dari semua bagian firman Tuhan itu. Dan itu yang luar biasa yang Tuhan karuniakan, ya, yang kita boleh miliki di dalam Tuhan Yesus, di dalam kerinduan untuk menyaksikan keselamatan di dalam Yesus. Bagaimana kita telah menerima keselamatan itu, dan bagaimana kita boleh membagikan keselamatan itu sebagaimana yang diterima oleh Paulus. Dan itu tidak terbatas, saudara. Itu tidak terbatas. Bahkan ada bagian firman Tuhan yang juga dialami oleh Paulus, kejarlah semua karunia-karunia. Karena Paulus telah melihat bahwa semua itu bisa dimiliki, dan itu Tuhan punya, ya. Tuhan memiliki dan mempunyai, dan Tuhan melimpahkan. Dan ketika kita rindu untuk itu, Tuhan karuniakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bersyukur, ya, kita ada di jalur untuk mempelajari tentang kebenaran itu, dan pada akhirnya kita akan disiapkan terus oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dalam membagikan pekabaran Injil, khususnya tentang pekabaran malaikat yang ketiga. Oke, terima kasih, Bing. Itu mungkin teman. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Brother Eric untuk tanggapan, ya, tambahan sangat menguatkan. Oke, ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan? Jadi teman-teman, kalau kita juga belajar, ya, mengenai talenta, bagaimana orang-orang yang bertumbuh di dalam talenta, ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dan ada yang dapat 1 talenta. Nah, yang 2 dan 5 ini berkembang, ya, talentanya. Dan ketika berkembang, mereka itu semakin bertambah, dikembangkan. Tetapi yang cuma 1 itu tidak berkembang, ya. Ini cerita yang kita pelajari, ya, di dalam kitab Injil, ya. Nah, kenapa yang 1 tidak berkembang? Penjelasannya sangat sederhana, karena dia tidak mengenal siapa Tuhan, ya. Jadi teman-teman,
Dia tidak mengenal siapa tuannya atau dia merasa tuannya itu jahat, ya. Jadi kalau di dalam bahasa pendamaian dia tidak berdamai ya dengan tuannya atau tidak mengenal siapa tuannya. Jadi maaf ya. Jadi teman-teman, eh, pengembangan kita atau perkembangan kita di dalam talenta-talenta dan karunia-karunia itu juga adalah tanda bahwa kita sedang berkembang di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak membatasi ya. Tuhan tidak membatasi bagaimana kita berkembang di dalam karunia-karunia, ya. Jadi ini sangat jelas ya. Bagaimana kita belajar dari wanita di sumur Yakub maupun Paulus. Kedua orang ini bisa menyatakan Kristus karena satu hal yang sangat mendasar, yaitu Yesus yang menyatakan diri di dalam daging mereka. Jadi ketika Yesus dinyatakan di dalam diri mereka, mereka memiliki kemampuan menyatakan Kristus. Tetapi kapasitas mereka menyaksikan Kristus, ya, Paulus itu beda dengan wanita di sumur Yakub. Ya, wanita di sumur Yakub tidak sama dengan Paulus. Dan ini yang kita bisa lihat juga mengenai Daniel dan ketiga teman-temannya ya. Semakin kita mengembangkan ya siapa semakin kita mengembangkan talenta-talenta kita atau semakin kita mengenal siapa Tuhan kita, maka kita akan bertumbuh ke arah tak berhingga ya. Tadi sudah disinggung ya, ke arah tanpa batas. Jadi perkembangan talenta itu juga menunjukkan bahwa kita sementara bertumbuh di dalam Kristus atau di dalam pengenalan yang sesungguhnya tentang Kristus. Tetapi baik yang sedikit ya maupun yang banyak, dua-duanya memiliki satu prinsip yang sama, yaitu Yesus yang dinyatakan di dalam daging. Jadi terima kasih Brother Eric. Apa masih ada teman-teman lagi yang lain yang mau menambahkan? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut Paulus di Arab. Banyak yang mengira bahwa ketika di negeri Arab, Paulus memperoleh wahyu. Banyak yang mengira bahwa ketika di negeri Arab, Paulus memperoleh wahyu yang ajaib itu dan dibawa ke sorga, di mana ia mendengar perkataan-perkataan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Boleh jadi demikian, walaupun hal itu tidak berarti bahwa khayal-khayal tentang perkara-perkara surgawi hanya diperoleh waktu itu saja. Selama hidupnya sebagai rasul, ia memiliki persekutuan yang erat dengan surga. Dan kita yakin bahwa penglihatan surgawi tidak pernah disembunyikan dari penglihatannya. Begitu juga, kita boleh yakin bahwa ia tidak menggunakan semua waktunya yang berbulan-bulan di Arab hanya untuk belajar dan merenung, ya, sebab memberitakan Injil adalah pekerjaannya. Tadinya ia adalah seorang penganiaya yang keras, dan karena kasih karunia Allah yang diterimanya itu begitu melimpah, ia menghitung semua waktu terbuang apabila ia tidak menyatakan kasih karunia itu kepada orang lain. Dengan merasa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil itu. Segera setelah ia bertobat dan sebelum ia pergi ke Arab, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat di Damaskus. Jadi wajarlah untuk menarik kesimpulan bahwa ia juga memberitakan Injil kepada orang-orang Arab. Di sana, ia dapat memberitakan Injil tanpa adanya perlawanan yang selalu diterimanya bila mana ia berada di antara orang Yahudi. Dan itulah sebabnya pekerjaannya tidak begitu menyita waktu. Renungannya tentang dunia baru yang sekarang terbuka di hadapannya. Jadi di sini ada pelajaran ya mengenai Paulus di Arab ya. Karena kita tahu ada sekitar 3 tahun ya Paulus di Arab baru dia kembali ke Yerusalem ya. Nah, di sini ada yang berpikir bahwa Rasul Paulus mendapatkan penyataan-penyataan ajaib dari sorgawi atau penglihatan sorgawi waktu dia di Arab ya.
Nah, teman-teman, di sini Wagoner mau menjelaskan bisa jadi demikian, tapi tidak semua ya, tidak semua penglihatan ajaib ya, atau penglihatan sorgawi yang Paulus dapatkan itu hanya waktu dia di Arab ya. Dan di sini Rasul Wagoner mau menunjukkan bahwa eh, penglihatan-penglihatan itu ya, penglihatan-penglihatan itu bisa didapatkan Paulus bukan hanya di situ, tetapi sebelumnya dan sesudahnya itu Paulus itu bisa dapatkan. Kenapa? Karena hubungan Paulus dengan Tuhan itu begitu dekat. Dan di dalam hubungan ini tidak mungkin Paulus itu tidak mendapatkan penglihatan-penglihatan yang ajaib ya dengan dari Tuhan ya. Jadi teman-teman, poin di sini adalah Paulus itu tidak hanya menggunakan waktu yang berbulan-bulan di Arab atau bertahun-tahun ya, itu hanya untuk belajar dan merenung ya. Kenapa? Karena kita tahu bersama setiap orang yang menerima firman Tuhan atau yang mengalami pertobatan di dalam firman Tuhan itu akan menjadi saksi bagi Tuhan. Dan teman-teman, Rasul Paulus ya itu di sini dijelaskan adalah merasa rugi kalau dia itu hanya menggunakan waktunya hanya merenung-merenung saja ya. Ini kita bukan menentang ya pelajaran merenung, tetapi bagaimana seseorang yang belajar firman Tuhan yang benar ya itu tidak mungkin tidak memberitakan Injil ya, entah dia di tempat manapun ya, di tempat manapun kalau dia belajar tentang firman yang benar dan dia mengalami firman Tuhan, kuasa firman Tuhan, dia pasti akan menjadi penginjil ketika dia bertemu dengan seseorang sekalipun hanya dalam jumlah yang sangat kecil ya. Ini menjadi penginjil itu tidak harus dalam jumlah besar atau di depan massa yang banyak atau di depan mimbar yang pendengarnya begitu banyak. Tidak ya teman-teman. Menginjil itu bisa saja cuma satu orang yang ada di dekat kita dan mereka mau mendengar ya. Dan kita sangat yakin ketika Paulus mengalami kuasa firman Tuhan karena belajar ya, tentu dengan belajar dengan benar ya, dia mengalami satu pengalaman untuk menyaksikan kepada orang lain. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa Paulus itu tidak hanya membuang-buang waktu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, saya belajar firman Tuhan, belum waktunya ya untuk menjadi saksi bagi Tuhan nanti tahun-tahun." Nah, kita bisa bilang ya, ini orang barangkali belum tiba pada pemahaman yang benar tentang Injil atau pada pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena kita betul-betul memahami firman Tuhan, ya, tidak ada orang yang bisa menyembunyikan kesaksian firman Tuhan yang ketika firman Tuhan itu menyembuhkan kita, kita tidak bisa tahan untuk menyaksikannya kepada orang lain. Teman-teman, setiap orang yang disembuhkan oleh Yesus, itu kalau kita belajar ya di dalam 4 Injil ya, tidak ada satupun yang tidak menjadi saksi bagi Kristus. Siapapun yang disembuhkan oleh Kristus pasti menjadi saksi bagi Kristus. Nah, begitu juga ya, kita mau menyinggung sedikit ya mengenai terang country living yang diberikan ya oleh Tuhan melalui hambanya ya, Ellen White. Kita tahu bersama, country living ini adalah bagian dari terang yang harus dipelajari ya oleh umat Tuhan dan dijalani oleh umat Tuhan. Dan ada beberapa ya dari umat-umat Tuhan menjadikan country living ini sebagai satu alat untuk berasing ya, berasing. Dan mereka ini sama sekali tidak lagi memenuhi kewajiban untuk menjadi saksi bagi Tuhan ya. Dan saya bisa katakan bahwa ini adalah satu indikasi tidak sehat mengenai pembelajaran mereka tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena country living itu diadakan justru tujuannya adalah bagaimana mereka menjadi saksi bagi Tuhan di kota. Jadi country living ini tidak bisa dipisahkan dengan penginjilan. Ya, kalau kita melihat ya terang khusus ya mengenai bagaimana persiapan umat Tuhan di akhir zaman. Begitu juga penginjilan di akhir zaman, teman-teman, itu tidak bisa dipisahkan ya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin ya, itu kita tidak bisa persiapkan di kota. Itu hanya bisa kita persiapkan di tempat-tempat ya yang memungkinkan bagi kita untuk persiapan tersebut, yaitu di
di country ya, atau di pedesaan. Jadi kita melihat bahwa country living ini bukanlah alat untuk menjadi eksklusif atau terisolasi dengan orang lain. Tidak ya. Dan kita sangat menyayangkan ya kalau ada beberapa orang ya di dalam gereja kita yang menjadikan country living sebagai alat untuk mengasingkan diri, yang mereka menunggu ada satu waktu yang nggak tahu kapan untuk menjadi alat bagi Tuhan. Ini sangat-sangat disayangkan. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan yang mereka pelajari itu tanda tanya, teman-teman, ya. Karena kalau kita betul-betul mengalami yang namanya kuasa firman Tuhan, kalau kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari tidak mungkin itu tidak menyembuhkan kita. Dan kalau itu telah menyembuhkan kita, tidak mungkin kita tidak menjadi saksi bagi Tuhan. Mau sembunyi bagaimanapun ya, teman-teman, kalau kita memiliki firman Tuhan, ya, contohnya Yunus ya. Yunus memiliki firman Tuhan untuk disampaikan. Dia mau lari ke Tarsis, itu tetap Tuhan bawa dia ke Nineve. Yunus, kamu punya pekabaran yang harus disampaikan ke Nineve. Yunus melarikan diri ke Tarsus. Ya, ini Yunus berkehendak untuk tidak mau, tetapi karena dia memiliki firman Tuhan, ya, ya Tuhan yang berkuasa atas dia. Kamu pindah nih, balik lagi ke misi kamu. Jadi teman-teman, kalau kita memiliki firman Tuhan, kesaksian di dalam diri kita tidak mungkin itu disembunyikan, ya, tidak mungkin. Ya, kalau kita memiliki kesaksian firman Tuhan di dalam diri kita, tidak mungkin itu disembunyikan. Kemanapun kita pergi ya, kita pasti akan bertemu dengan jiwa-jiwa untuk menyaksikan ya, untuk menyaksikan firman Tuhan yang kita alami, yang menyembuhkan kita. Jadi firman Tuhan yang menyembuhkan kita itu tidak bisa disembuhkan, tidak bisa disembunyikan. Kita pasti menjadi saksi dimanapun kita berada. Jadi teman-teman, firman Tuhan itu betul-betul berkuasa menyembuhkan kita ya. Dan dalam pelajaran ini kita sangat yakin ya bahwa Rasul Paulus di Arab itu tidak hanya sebagai seorang yang merenung saja firman Tuhan, tetapi saya sangat yakin penulis juga menulis buku ini ya, Wagoner sangat yakin bahwa Paulus di dalam pembelajarannya akan firman Tuhan pasti menjadi saksi, sekalipun dia tidak sedramatis ketika dia berhadapan dengan orang-orang orang-orang Yahudi ya, di tempat lain yang di mana ada orang Yahudi. Oke, mungkin sampai di situ dulu teman-teman untuk subtopik ini. Ada teman-teman yang mau kasih tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi pelajaran yang kita bisa dapat di sini bahwa kalau kita sudah bertemu dengan Injil yang benar ya, itu secara natural nggak akan bisa kita istilahnya hanya berdiam-diam diri dan tidak memberitakan apa yang kita dapat. Dan kita bisa lihat juga di zaman Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang, walaupun Yesus bilang jangan kasih tahu ke siapa-siapa, tapi itu sudah nggak bisa ditahan untuk kasih tahu apa yang Tuhan lakukan untuk diri mereka gitu. Nah itu kita rasa itu pengalaman kita semua ya, pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman pas mempelajari Injil itu rasanya gimana gitu ya, kalau nggak kasih kepada orang lain, nggak beritakan kepada orang lain. Makanya pada waktu Rasul Paulus mendapatkan ini yang benar, tadi di mana itu ya Bing yang dibilang terkutuklah kalau dia tidak kasih Injil itu. Ada kan tadi Bing baca? Ada ya, iya. Jadi kita mau bagikan sedikit aja kita punya pengalaman di masa lalu yang mana ini bukan suatu pengalaman yang baik ya teman-teman, ini suatu pengalaman yang tidak baik yang saya sendiri berada dalam situasi berada dalam satu kelompok yang saya dengan yakin percaya bahwa itu adalah Injil yang palsu. Kenapa? Karena waktu kita mempelajari firman Tuhan, mempelajari nubuatan, akhirnya dari nubuatan itu kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah menyebutkan nama Yesus. 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 Tuhan itu tidak p
diambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh menginjil gitu. Nggak boleh menginjil kepada orang luar. Kita itu sekarang berada di dalam timeline atau dalam satu waktu periode sejak 9/11 2001 waktu New York di building di New York itu jatuh yang September 11 dari tahun 2001. Dari itu timelinenya di mana kita itu harus sembunyi gitu. Jadi orang-orang yang mengikuti Injil itu yang tadi Ebing bilang, mereka ke country living tapi sembunyi di situ. Kenapa? Karena nggak boleh keluar untuk memberitakan Injil gitu. Jadi sampai dari sejak itu kita ada kayak kontroversi gitu ya, kayak kita rasa ini nggak benar gitu ya, masa nggak boleh menginjil ke orang lain. Sedangkan teman-teman pun kalau berada dalam kelompok situ, kalau kita mau medical missionary atau menolong orang lain, kita nggak bisa tolong orang lain selain orang di kelompok kita atau mungkin sesama Advent gitu ya. Tapi kalau sudah keluar dari ruang lingkup itu, sudah dibilang sesat seperti itu. Atau kalau kita sudah mau mengabarkan Injil kepada orang di luar itu sudah dicap sesat atau pemberontak lah dalam satu kelompok itu. Jadi di situ kita melihat bahwa dengan mempelajari Injil ya yang benar itu apa ya, maksudnya itu sangat kontradiksi sekali dengan berada dalam Injil yang palsu di mana kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Dan kalau untuk mau keluar ke beritakan Injil ke orang lain, harus tunggu nanti pas Sunday Law, undang-undang hari Minggu keluar, baru kita bisa menginjil gitu. Nah, kita rasa dengan mempelajari firman Tuhan, membandingkan ayat dengan ayat tulisan Ellen White dan semuanya itu banyak hal-hal yang akan kita dapati sangat bertentangan dengan prinsip tersebut. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri di mana kita bertemu dengan orang-orang yang mempelajari Injil yang palsu. Dan saya tidak bilang orang berada di situ mereka akan binasa atau enggak, karena selama kita masih hidup, Tuhan masih kasih kesempatannya untuk kembali lagi, mengundang kita kembali mendapatkan Injil yang benar seperti itu. Selama manusia masih hidup, kesempatan masih terbuka. Nah, itulah yang sangat disayangkan ya, yang mana kalau kita mempelajari ini bahwa Rasul Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil gitu. Jadi siapa di antara kita yang sudah merasakan akan gospel atau kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, yang mana menyelamatkan diri kita sendiri, bagaimana Tuhan menyatakan diri kita, Tuhan menyatakan dirinya di kita, bagaimana kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita, dan segala yang kita sudah belajar itu, teman-teman, kalau bersembunyi untuk memberitakan itu kayaknya rasanya mau mati gitu ya, kalau nggak mau kasih tahu apa yang kita dapat, apa yang pengalaman sendiri dengan Injil itu membebaskan kita dari kuasa dosa, membebaskan kita dari depresi, membebaskan kita dari beban dosa. Itu mau tahan itu sepertinya mau meledak kita punya dada ya, kalau istilahnya nggak mungkin itu harus nggak akan bisa untuk ditahan seperti itu. Jadi begitulah kita kalau bertemu dengan Injil yang benar, bagaimana Tuhan menampakkan diri kita secara pribadi, itu teman-teman itu secara natural kita akan mau dengan keluarga, Kak, mau dengan tetangga, kayak mau dengan orang-orang gereja, Kak, mau dimanapun kita pergi di tempat kerja itu akan keluar ya. Tetapi pas Injil yang palsu masuk, itu akan menahan kita untuk jangan pernah melakukan itu. Kalau kita melakukan itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi beda dengan pelajaran yang kita pelajari pada saat ini. Ya, oke, Bing, thank you atas kesempatan. Ya, terima kasih Joy untuk tambahan. Jadi teman-teman ya, ini satu fenomena yang sebenarnya bukan sedikit ya di dalam Advent, karena ada banyak ya orang Advent itu country living, dan sangat disayangkan ya beberapa itu mendasari country living-nya di atas satu, saya bisa bilang ya, Injil yang palsu.
sehingga mereka justru dalam country living menjadi terisolasi ya, menjadi eksklusif dan ya tidak menjadi berkat untuk orang lain. Nah, country living adalah salah satu sarana di akhir zaman untuk umat Tuhan bagaimana mereka bisa menjadi saksi bagi Tuhan yang sangat efektif. Jadi teman-teman, country living itu tidak bisa dipisahkan dari penginjilan. Begitu juga penginjilan tidak bisa dipisahkan dengan country living untuk konteks akhir zaman ya. Jadi terima kasih ya teman-teman untuk Joy yang sudah menambahkan. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau memberi tambahan sebelum kita lanjut? Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Eric. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan. Jadi memang polanya akan terus seperti itu ya, bahwa kita yang menerima Injil melalui kebenaran firman Tuhan ya. Kemudian kita akan menjadi penginjil. Seperti itu ya. Kita menerima kebenaran Injil, kemudian kita akan menjadi penginjil. Dan memang itu tidak bisa ditahan-tahan. Itu merupakan sesuatu yang alamiah. Dia akan, sebagaimana Joy bilang tadi, sepertinya dia akan meledak ya, seperti itu dalam diri kita, kemudian dia tidak bisa ditahan-tahan. Dan memang itu berbarengan dengan proses di mana kita dalam kerinduan itu, kemudian pada akhirnya memiliki setiap karunia yang kita perlukan di dalam Tuhan untuk kita dapat menjadi sarana yang efektif untuk penginjilan ya. Dan itu memang yang dialami ya dulu seperti itu. Memang kalau mau lihat kalau memang berbeda dengan Paulus ya. Paulus dia adalah seorang yang memiliki bakat, memiliki kesanggupan secara alami yang Tuhan karuniakan kepadanya, dan kemudian dia menjadi sarana yang efektif ya. Tapi memang kalau melihat dulu pengalaman yang dulu, khususnya secara pribadi memang tidak ada seperti itu ya. Mungkin pengalaman seperti wanita yang di pinggir sumur, Yakub ya, tidak memiliki latar belakang yang memiliki kesanggupan atau pemahaman pengetahuan dari hal firman Tuhan. Tapi ketika kemudian pada akhirnya mempelajari, Tuhan tuntun ya, kemudian dikuatkan oleh Roh Kudus untuk dituntun untuk mempelajari setiap kebenaran, dan memang menjadi lapar dan haus akan kebenaran. Memang rasa mati kalau nak mau baca Alkitab ataupun Nubuat. Ini sesuatu yang Tuhan tanamkan ya di dalam hati kita, yang dimana ujung-ujungnya adalah Tuhan akan siapkan kita untuk menjadi penginjil. Dan memang ketika membaca Alkitab itu berdasarkan arahan Tuhan dari tulisan Nubuat, baca Alkitab itu kata per kata, resapi, kemudian renungkan dan ulang-ulang. Dan memang ketika mempelajari firman Tuhan itu sepertinya baru ya, setiap kita mencoba mempelajari kembali akan satu bagian yang sama yang telah kita baca, itu akan menjadi seperti baru, dan kemudian dia akan muncul dengan cahaya yang menjelaskan ada hal juga yang lain yang menjelaskan tentang ayat itu. Dan memang itu yang Tuhan rindukan, untuk Tuhan karuniakan untuk menjadi bagian kita, bahwa kita akan menjadi murid Tuhan ya, yang akan mendalami, akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan itu akan menjadi hidup dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dalam proses itu disiapkan oleh Tuhan ya, penginjilan itu akan menjadi gaya hidup ya, menjadi lifestyle seperti itu. Bukan lagi sesuatu yang kita bagaimana ini ya. Tidak seperti itu, tapi itu akan menjadi gaya hidup di mana saja, kapan saja, itu akan mengalir ya. Akan mengalir, dan memang akan menjadi seperti itu, saudara-saudara. Akan menjadi seperti itu. Itu Yesus yang ada di dalam benak kita ya. Itu pada akhirnya akan mengalir, dan penjelasan tentang keselamatan di dalam Yesus melalui pekabaran Injil itu akan mengalir. Dan itu memang tidak bisa ditahan-tahan. Akan menjadi seperti itu. Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan, itu adalah bagian ya. Sebagaimana Paulus, Tuhan juga dapat mempersiapkan orang untuk itu. Dan memang, saudara-saudara, ketika kita bersamaan dengan itu, kita sebagaimana Paulus ya, dia bukan hanya bertapa di Arab, untuk dia merenung di sana, tapi juga dia mengambil bagian di dalam penginjilan. Itu orang juga akan menjadi seperti itu. Memang pertama mungkin kita akan kaku ya. Pengalaman pertama mungkin akan kaku, tapi itu tidak apa-apa. Itu bagian alamiah dari seorang murid ya.
ketika Tuhan mengutus dan kemudian orang mengambil bagian dalam penginjilan sebagaimana yang terjadi pada murid-murid pada waktu yang lalu ya. Mereka juga mengalami hal yang sama. Dan itu juga kita akan mengalami hal yang sama. Bahwa nyanda apa-apa salah saudara. Ini bukan sesuatu yang apa ya. Kalau pada akhirnya pertama kita mengambil bagian di dalam penginjilan dan kemudian sepertinya ada sesuatu yang kurang, itu enggak apa-apa, itu bagian dari proses ya, di mana kita akan Tuhan tanamkan kerinduan untuk kita boleh mengejar kelimpahan karunia ya yang mungkin belum kita miliki. Dan kita akan terus seperti itu ya, akan terus seperti itu sampai kita akan memiliki kepenuhan di dalam Kristus dan menjadi alat yang sangat efektif sebagaimana Paulus untuk penginjilan. Jadi kalau misalnya kita digunakan oleh Tuhan dan pada akhirnya mungkin kita tidak memuaskan seperti itu ya. Pengalaman mungkin yang pertama menginjil di hadapan penginjilan perorangan nggak memuaskan. Apakah kita mungkin tidak digunakan atau misalnya menjadi alat yang keliru bagi Tuhan? Bukan seperti itu, saudara. Tapi itu adalah bagian dari proses. Demikian juga ketika kita digunakan oleh Tuhan untuk menginjil di hadapan banyak orang ya. Itu adalah bagian dari proses di mana kita juga diperlengkapi oleh Tuhan. Kita akan evaluasi ya, mungkin secara pribadi, ini mungkin yang kita akan perlu kita butuhkan. Kita akan lebih lagi mendalami, kita akan lebih mempersiapkan, dan bagian itu adalah bagian proses di dalam Tuhan. Dan memang saudara-saudara, ketika menginjil kita juga akan butuh persiapannya untuk itu. Bagaimana penginjilan perorangan dengan penginjilan ke banyak orang, kita butuh persiapan untuk itu. Dan semakin kita disiapkan, pada akhirnya itu akan menjadi sebagaimana Joy bilang tadi, akan menjadi alamiah ya. Dia akan mengalir kalau misalnya ada kebutuhan untuk penginjilan perorangan, dia akan mengalir secara alami. Kalau ada kebutuhan untuk penginjilan di hadapan massa, di hadapan banyak orang, dia akan mengalir. Dan apa yang kita akan bicarakan itu perihal Kristus ya, yang menyelamatkan. Dan itu memang sesuatu yang akan mengalir, dan bagaimana itu akan terjadi, kita akan terus ya memiliki kerinduan yang Tuhan tanamkan, dan kita akan terus mengejar ya karunia-karunia yang dibutuhkan untuk di mana Tuhan dapat menggunakan kita menjadi sarana yang efektif. Dan ketika itu terjadi, itu akan menjadi sesuatu sukacita ya, pengalaman sukacita untuk menyaksikan tentang kebenaran keselamatan di dalam Kristus. Dan pada akhirnya ketika kita boleh berbagi akan apa yang kita miliki di dalam Kristus untuk hal keselamatan di dalam Dia, maka itu menjadi sukacita yang luar biasa. Jadi sekali lagi itu akan menjadi bagian yang alami Tuhan gunakan bagi kita ketika kita dalam kerinduan terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan terus disiapkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita akan memiliki kepenuhan di dalam Kristus untuk menyaksikan akan pekabaran keselamatan, khususnya pekabaran 3 malaikat yang pada akhirnya akan menuntut banyak jiwa untuk diselamatkan kepada Tuhan. Oke, itu mungkin yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Eric. Untuk tambahannya ini menarik ya. Jadi penginjilan itu akan menjadi gaya hidup ya, menjadi lifestyle kita, bukan bagian dari kehidupan kita ya. Jadi teman-teman, ada banyak orang berpikir penginjilan itu cuma bagian ya, salah satu bagian dari hidup. Ini satu kekeliruan ya. Penginjilan itu adalah kehidupan kita. Ya, termasuk bagaimana seluruh totalitas kita ketika kita itu telah bertemu dengan Yesus, dengan firman yang menyembuhkan kita. Dan siapapun dia ya, dengan ketidakmampuannya ya, kalau dia telah bertemu dengan Kristus, mengalami kesembuhan di dalam firman Tuhan atau di dalam Injil, pasti akan menjadi saksi bagi Kristus ya. Tidak ada orang yang begitu bisa dibilang tidak bertalenta ketika disembuhkan oleh Yesus dan tidak menjadi saksi bagi Yesus. Wanita di sumur Yakub ketika mengalami penyembuhan dari Kristus, itu hanya hitungan menit. Dia menjadi saksi yang sangat efektif, sangat besar bagi Kristus. Begitu juga dengan Paulus ya, teman-teman. Bagaimana orang-orang yang telah bertemu dengan Kristus pada akhirnya tidak mungkin tidak menjadi saksi bagi Kristus. Jadi itu sudah menjadi hukumnya ya, sudah menjadi hukumnya, dan kita tidak bisa tahan itu teman-teman ya. Kalau bahasa dari Yeremia, itu Yeremia katakan seperti api yang terkurung-kurung di dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah menahannya ya, seperti itu. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami Injil yang benar, pengalaman kesembuhan di dalam firman Tuhan, tidak ada satupun yang kita bisa tahan untuk tidak saksikan kepada orang lain.
Oke, ada Sister Wira, ya silakan untuk tanggapan atau tambahan, dipersilakan. Selamat Sabat semuanya. Ya, selamat Sabat. Terima kasih. Karena kita membicarakan firman Tuhan tuh memang iman kita rasanya berkobar ya. Jadi saya rasa ini pengalaman teman-teman semua, apalagi yang sudah tidak bisa menahan sesuatu yang di dalam dirinya yang dia dapat dari Kristus. Seperti Kak Ebing ini ya. Jadi terima kasih. Kami ada pengalaman, kebetulan saya berpartner di tempat kerja dengan Heli Christian. Jadi saat ini kami ada murid yang kami nggak bisa cerita ke teman-teman yang ada di sini, kami ada di Solo, karena memang takutnya ketika orang-orang yang tidak mengenal murid-murid ini, mereka akan intervensi dan akhirnya pekabaran yang harusnya dia terima secara bertahap itu jadi kacau. Jadi kami sementara merahasiakan ini dengan Mas Heli. Tetapi ketika bertumbuh bersama dalam dalam diskusi, memang kita dapati banyak hal yang mereka telah terima dari gerejanya. Jadi gerejanya itu dari gereja El Shaddai atau keluarga Allah, yang tadinya adalah ya tentunya gereja hari Minggu, tetapi memang 3 murid ini, salah satunya ada Cimel juga di situ, mereka sudah memilih sabat, dan mereka juga sudah keluar dari gerejanya. Ada yang masih, tapi secara pribadi mereka sudah terima sabat, kemudian juga sudah mulai meninggalkan makanan-makanan haram. Nah, kebetulan ini kita sedang membuka pekabaran tentang Wahyu. Nah, dari semua yang kita boleh sampaikan, kita itu mendapati murid-murid ini masih banyak mempunyai doktrin-doktrinnya yang lama. Jadi kadang kami mendapati itu masih ada roh spiritismenya. Jadi memang saya secara pribadi ketika harus menyiapkan bahan-bahan itu, jadi saya merasa bahwa ada pertambahan talenta karena saya harus bertanggung jawab iman saya, makanya saya harus mempelajari lagi, menyusun kembali materi-materi yang memang saya harus mau sampaikan. Nah, ini buat saya sih merasa suatu berkat ya. Tetapi kadang ketika saya berhadapan dengan doktrin lama yang mereka masih bawa, kadang saya merasa, aduh Tuhan, ini sepertinya saya malah mendapati ada roh lain, roh spiritisme. Yang saya pikir, Tuhan kalau memang saya merasa nggak sanggup, Tuhan tolong ini saya tidak usah terlalu jauh. Takutnya bisa jadi mereka adalah bagian dari penyesah-penyesah kita, atau yang akan, oh ini loh orang. Jadi kadang saya malah minta Tuhan kalau memang ini mau maju, tolong kasih jalan, tapi kalau memang kayaknya, kadang saya merasa mau give up gitu loh. Aduh Tuhan, ini kok malah ketemu model yang begini, spiritismenya masih kuat, ini kita harus bagaimana. Jadi kadang ada rasa maju mundur. Memang ketika mempersiapkan materi itu rasanya berkobar gitu ya, api imannya. Tapi ketika sudah berhadapan dengan banyak alasan yang mereka kemukakan dari doktrin mereka yang lama, itu membuat ya ciut lagi. Ini apa Tuhan? Karena mereka masih spiritismenya masih kuat juga. Meskipun ya memang hari Sabat, kemudian makanan haram dan halal itu mereka sudah terima itu. Tapi ternyata masih banyak lagi yang harus ratakan gitu dari doktrin mereka yang lama. Gitu. Jadi pengalamannya begitu. Nah, sementara ini saya sedang menyiapkan pelajaran nubuatan Wahyu dan didukung sama Daniel. Nah, Mas Eli, ini khusus untuk materi-materi tentang country living. Jadi kalau sudah ngomong country living, dan ini Mas Eli lah yang bicara. Nah, begitu. Jadi gimana tanggapannya untuk menghadapi doktrin-doktrin lama dari murid-murid Yesus ini? Ya, terima kasih
Sister Wira ya. Ini satu pengalaman yang harus disyukuri ya. Karena teman-teman, penginjilan itu bukan Tuhan kekurangan tenaga ya. Tetapi penginjilan itu supaya kita mengalami berkat-berkat yang besar di dalam penginjilan ketika kita masuk dalam ladang penginjilan. Dan memang memasuki ladang penginjilan buat saya ya secara pribadi, saya mendefinisikan masuk medan perang ya. Dan penginjilan buat saya itu adalah sebenarnya dalam arti yang lain itu sebenarnya adalah peperangan yang sesungguhnya. Teman-teman, tidak mudah ya. Kita akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Dan apa yang Sister Wira alami memang begitu realitasnya. Jadi penginjilan itu pasti kita akan menghadapi tantangan, dan tantangan itu seharusnya kita respon sebagai sesuatu panggilan untuk kita bertumbuh. Ya, seperti Brother Eric bilang tadi ya, bagaimana dia menghadapi pengalaman-pengalaman yang justru itu mendorong dia bagaimana dia mengalami pertumbuhan. Jadi setiap tantangan di dalam ladang penginjilan itu sebenarnya adalah panggilan buat kita, bertumbuh. Tuhan mau kita maju gitu, Tuhan mau kita meningkat. Dan itu yang kalau kita tanggapi dengan benar ya, kita sambut tantangan-tantangan itu mau tidak mau kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itulah asiknya, itulah seninya penginjilan, teman-teman. Jadi pasti kita akan mengalami hal-hal yang aneh-aneh ya, macam-macam. Setiap medan penginjilan itu macam-macam ya bentuknya. Dan kalau kita memasukinya dengan tulus, dengan panggilan Tuhan, tidak ada seorang yang akan menyerah. Ya, tidak ada seorang yang akan menyerah. Ya Tuhan, ini terlalu berat, saya akan berhenti saja dan pulang saja. Tidak ada, teman-teman. Setiap orang yang dengan tulus hati memasuki ladang penginjilan atau dengan beralaskan kerelaan, ketika berhadapan dengan tantangan di dalam ladang penginjilan, mereka akan melihat ini adalah panggilan buat saya untuk bertumbuh. Jadi teman-teman, kalau ada tantangan ya, seperti yang Sister Wira saksikan, itu panggilan untuk bertumbuh. Puji Tuhan ya, kalau kita bertemu dengan seperti itu, artinya Tuhan mau kita maju dan maju terus. Dan teman-teman, ketika kita sambut tantangan itu akan menjadi berkat buat kita sendiri. Dan saya sangat yakin siapapun ya yang telah digunakan Tuhan di dalam ladang penginjilan, yang merasakan menikmati pelayanan di dalam Tuhan, ini pasti mengalami hal yang sama. Teman-teman, saya sendiri pun saya bisa bilang ya, pelayanan yang saya lakukan, saya nikmati betul. Tetapi bukan berarti tidak ada tantangan. Dan tantangan itu, saya pribadi, saya merasa bahwa itu adalah panggilan Tuhan untuk bertumbuh. Jadi apapun itu, disambut dengan baik sebagai satu berkat Tuhan untuk kebaikan kita ya, yang memasuki ladang penginjilan, dan nantinya itu akan menjadi berkat yang sangat besar buat orang lain. Dan itu ya mengenai tantangan di dalam penginjilan. Kemudian mengenai pekabaran, ya saran saya adalah coba kuasai benar-benar ya pekabaran malaikat ketiga, khususnya versi Johnson dan Waggoner. Jadi kuasai benar-benar pekabaran malaikat ketiga versi Johnson dan Waggoner, khususnya buku-buku yang sudah diterjemahkannya di dalam bahasa Indonesia. Ada Kabar Kesukaan atau Glad Tidings, ada Christ and His Righteousness. Nanti di grup ini juga nanti ada versi yang kita sudah terjemahkan ya. Nanti Joy mungkin akan bagikan Christ and His Righteousness. Teman-teman bisa pelajari, kuasai benar-benar. Ini akan menjadi berkat khusus bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang ya yang membawa doktrin binatang. Jadi binatang yang dinubuatkan dalam Wahyu pasal 13 itu punya doktrin khusus. Dan kita yang membawa pekabaran malaikat ketiga akan berhadapan dengan mereka. Dan kita tidak bisa melawan mereka kalau kita masih bagian, doktrin yang kita pegang masih bagian dari keyakinan mereka. Itu tidak mungkin, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita harus pastikan keyakinan yang kita miliki adalah betul-betul apa yang diberikan Tuhan untuk melawan mereka. Ya. Jadi kita harus pastikan dulu setiap doktrin yang kita pegang itu betul-betul yang diberikan Tuhan di dalam pekabaran malaikat ketiga, karena pekabaran malaikat ketiga adalah satu-satunya doktrin yang akan melawan
ya binatang dan patung binatang tersebut. Jadi itu saran saya ya untuk Sister Wira. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Eric. Terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kali untuk bagi saya. Kita rindu untuk berbagi ya, khususnya dengan dengan Mila, sehubungan dengan semangat dan kerinduan untuk penginjilan. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Mila itu adalah kerinduan yang Tuhan tanamkan di dalam hati Mila ya. Kemudian itu boleh diwujudkan untuk berbagi dan untuk memberitakan kebenaran. Dan memang di dalam penginjilan ada kalanya kita menjadi seperti seorang guru ya, guru kebenaran, kemudian kita mengajar mereka yang mendengar, kemudian mereka boleh menerima akan kebenaran, khususnya pekabaran 3 malaikat ya, pekabaran 3 malaikat yang kita sampaikan. Tapi ada juga kita kadang dalam penginjilan itu kita juga bersaksi ya, bagaimana pengalaman kebenaran itu yang kita terima di dalam Yesus, kemudian kita saksikan dan kita bagikan. Seperti itu. Tapi ada juga pengalaman di mana kita sepertinya berdiri sebagai pembela ya, atau apologet ya, bahasa teologinya seperti itu ya. Untuk setiap keyakinan, kebenaran yang kita yakini di dalam Kristus. Khususnya dari pekabaran malaikat pertama dan pekabaran malaikat yang kedua. Nah, pekabaran malaikat pertama dan malaikat yang kedua itu adalah pekabaran tentang setiap doktrin yang kita terima, hari Sabat, makanan, dan lain sebagainya ya, sehubungan dengan doktrin Advent untuk persiapan bagi kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan itu adalah bagian bagaimana sesungguhnya kita dipanggil untuk itu. Dan memang kadang-kala kita tidak terlepas dari kita akan menjadi apologeter yang akan menyatakan bahwa apa yang kita yakini sehubungan dengan pekabaran Advent itu bersumber dari Alkitab dan dilandaskan pada Alkitab, dan itu adalah kebenaran Alkitab. Seperti itu ya, seperti itu. Dan itu setelah kita menyatakan seperti itu, ada kemudian yang pada akhirnya dia diyakinkan dan dia melepaskan ya setiap keyakinannya yang sebelumnya setelah dia mendengarkan keyakinan yang kita sampaikan sehubungan dengan apa yang kita yakini di dalam pekabaran 3 malaikat. Tapi memang ada satu juga pengalaman ya, setelah kita menerima sebagaimana Eding katakan tadi, setelah kita menerima pekabaran malaikat yang ketiga ya, ini akan menjadi sesuatu yang menghidupkan seperti itu ya, yang menghidupkan akan setiap kebenaran Advent yang kita terima, yang kita yakini, dan kemudian ketika kita saksikan itu sepertinya bukan sesuatu yang baru ya, tapi dalam dengan terang yang lebih lengkap seperti itu. Kalau boleh kita boleh sampaikan seperti itu, dengan terang yang lebih lengkap. Karena pekabaran malaikat yang ketiga ini akan sesungguhnya menerangi setiap terang yang kita terima di dalam pekabaran malaikat 1 dan 2 itu, dan pada akhirnya setiap kebenaran yang kita sampaikan sehubungan dengan terang pekabaran malaikat 1 dan 2 itu akan diterangi melalui pekabaran malaikat yang ketiga, dan pada akhirnya ketika kita menyampaikan kebenaran-kebenaran dari sudut pandang pekabaran malaikat yang ketiga dari pekabaran malaikat 1 dan 2 itu, mereka akan melihat Yesus di sana. Ini yang luar biasa, saudara. Ketika kita menyampaikan pekabaran Sabat, mereka akan melihat Yesus di dalam Sabat. Ketika kita menyampaikan pekabaran tentang hukum, mereka akan melihat Yesus di dalam pekabaran tentang hukum. Ketika kita mengabarkan pekabaran Wahyu ya, kita mengabarkan tentang penyingkapan di dalam Daniel dan Wahyu sehubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman atau apa yang telah terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan telah nubuatkan ya di dalam kitab Daniel dan Wahyu di dalam sejarah, mereka akan melihat Yesus di sana. Itu yang luar biasa ya, dari ketika kita menerima pekabaran malaikat yang ketiga. Dan ini akan sesungguhnya menjadi satu penggenapan dari apa yang disampaikan oleh pekabaran yang menjelaskan tentang bagaimana Injil yang kekal itu diberitakan. Seperti itu. Kita adalah bagian di mana Tuhan telah mempercayakan pekabaran malaikat 1 dan 2, dan kemudian
kita juga adalah bagian di mana Tuhan mempercayakan pekabaran malaikat yang ketiga. Kenapa ini sesuatu yang penting bagi kita ya untuk kita menguasai akan pekabaran malaikat yang ketiga? Karena sekali lagi ya, ketika kita membawakan apapun terang tentang Advent ya, tentang the second coming, persiapan untuk menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua, yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya kita boleh hidup di dalamnya. Ketika kita menyampaikan dari sudut pandang pekabaran malaikat yang ketiga, mereka akan melihat Yesus di sana. Dan memang ini, saudara-saudara, ini menjadi satu satu bisa dikatakan satu kita akan mempelajarinya seperti seorang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan kemudian kita akan menerimanya. Dan ketika kita menerimanya, setiap bagian firman Tuhan yang kita pelajari dan kita sampaikan, mereka akan melihat Yesus di sana. Dan itu akan sangat indah ya, itu akan sangat indah. Bagaimana kita dapat menyaksikan, bagaimana kita dapat mengajarkan, bagaimana kita dapat menyatakan ya keyakinan kita kepada mereka, dan mereka akan melihat Yesus di dalam setiap bagian-bagian kebenaran tentang pekabaran Advent yang kita sampaikan pada mereka, dan mereka dapat melihat Yesus di sana. Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan, dan juga untuk tambahan untuk menanggapi dari kesaksian dari Mila. Terima kasih. Terima kasih, Brother Eric. Saya juga ingin ya menambahkan sedikit kesaksian. Ini kesaksian. Ini ada di sini ya, teman-teman. Ini ada di sini. Ada seorang yang kita bisa bilang ini bukan Advent. Seorang yang bukan Advent. Ini barusan 2 hari yang lalu. Barusan 2 hari yang lalu. Memang sudah ada beberapa kali kita diskusi. Ini orang ini adalah kita bisa bilang senang mencemooh doktrin Advent, ya, senang mencemooh doktrin Advent. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kami bertemu dengan orang ini, kemudian kita diskusi. Yang anehnya tidak ada satupun ya pekabaran yang kami sampaikan yang ditentang dan ditolak. Malahan dia mengaminkan. Kalau begini, ini kesaksiannya, saya menerimanya gitu. Jadi ini benar sekali ya yang Brother Eric bilang, ketika pekabaran malaikat kedua dan pertama dan kedua disampaikan dalam terang pekabaran malaikat ketiga, orang akan melihat Kristus. Dan sangat sulit orang yang percaya Kristus mau menolak Kristus, teman-teman. Jadi ini pengalaman yang barusan kami alami ya dengan salah satu orang di tempat kami di sini yang sangat bisa dibilang sangat mencemooh doktrin-doktrin Advent dan gereja Advent. Dan ini puji Tuhan ya teman-teman, ini kami buktikan bahwa ketika terang malaikat ketiga terpancar di dalam pekabaran malaikat pertama dan kedua, mereka melihat keindahan Kristus dan tidak sanggup untuk tidak mengatakan amin. Jadi itu yang kami alami. Oke, sejauh ini Sister Wira gimana? Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, Sister Wira. Ya, sebenarnya kami sangat terbantu dengan dengan tidak vaksin, karena akhirnya kita menemukan orang-orang yang tersaring. Jadi orang-orang yang tidak vaksin ini akhirnya kita bisa layani dengan berbagai macam latar belakang doktrin yang mereka sudah anut. Macam-macam sekali, terutama yang sekarang lagi booming adalah penggunaan terjemahan bahasa Tuhan, jadi Elohim, Yahweh, Yahshua. Nah, ini menjadi tantangan lagi karena tidak menggunakan terjemahan bahasa yang benar, pekabaran ini sudah ditolak gitu. Jadi agak sedikit menyesuaikan dengan dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi mungkin kalau di yang kami temukan itu penggunaan terjemahan nama Tuhan itu sementara lagi gencar-gencarnya sih di dunia kekristenan. Jadi kita yang membawakan dengan bahasa yang terjemahan yang lama itu kita hampir tertolak lah. Jadi sudah di-cut dulu nih. Saya pakai bahasa yang biasa, itu sudah ditolak dulu. Tapi begitu saya memakai bahasa yang mereka terima,
terjemahan yang mereka inginkan, mulai masuk nih. Nah, ini jadi kayak pengalaman Petrus ya. Nah, begitu. Jadi tantangan-tantangan baru itu muncul terus sesuai dengan perkembangan dunia kekristenan sementara ini yang sedang terjadi. Halo, Mungkin Sister Wira? mungkin ada pengalaman yang sama, terus bagaimana untuk bisa masuk lah, bisa sampai akhirnya pekabaran 3 malaikat ini bisa sampai ke mereka. Karena banyak sekali yang akhirnya saya lihat mereka ini dengan percaya dirinya kepada doktrin-doktrin yang memang itu doktrin-doktrin binatang itu. Iya. Gitu. Mungkin ada pengalaman. Jadi saran saya adalah mengenai itu ya, mengenai itu. Jadi doktrin binatang ini variannya banyak. Jadi teman-teman, apapun variannya, prinsipnya kita akan melihat sama, ya. Prinsipnya kita akan melihat sama. Dan bagaimana prinsipnya? Itu ketika kita betul-betul memahami pekabaran malaikat ketiga, pertama, kedua, dan ketiga, khususnya ketiga ya, kita akan mengenal dengan jelas apa itu doktrin dari binatang yang dinubuatkan dalam Wahyu ya. Dan ketika kita melihat dengan jelas pekabaran malaikat ketiga, itu kita akan mampu mengidentifikasi bahkan meruntuhkan doktrin dari binatang tersebut kalau kita berhadapan dengan orang-orang tersebut ya. Jadi teman-teman, saran saya adalah varian dari doktrin itu banyak, tapi prinsipnya sama. Tugas kita mungkin yang paling baik adalah kuasai benar-benar apa pekabaran malaikat ketiga yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita sendiri harus periksa ya, apakah pekabaran yang Tuhan telah berikan ya kepada kita melalui pendeta Johnson Wagoner ini betul-betul telah telah dijiwai benar-benar, karena kan kita semua tahu bahwa kita juga dibentuk dalam pekabaran-pekabaran, tetapi di dalam perspektif yang keliru ya, pekabaran-pekabaran Advent tapi dalam perspektif yang keliru. Nah, di dalam pekabaran malaikat ketiga versi Johnson Wagoner itu pekabaran itu dibentuk kembali ya, sehingga seperti yang Brother Eric tadi sampaikan, semuanya itu akan menyaksikan Kristus ya. Kita akan melihat Yesus dan keindahan Kristus itu di dalam setiap doktrin kita. Jadi teman-teman, ketika kita membawakan pekabaran-pekabaran Advent di dalam terang pekabaran malaikat ketiga, tidak ada yang tidak akan melihat kemuliaan Kristus. Dan saya sangat yakin, yang percaya Yesus tidak mungkin menolak Kristus. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang saya bisa berikan ya. Atau bagaimana Sister Wira? Ini kita sepertinya melihat waktu ya. Tidak akan melanjutkan pembahasan kita, mungkin sampai di sini dulu ya. Ada teman-teman yang lain yang mau kasih tanggapan atau tambahan, atau dari Wira sendiri bagaimana? Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih Sister Wira. Ada teman-teman yang lain juga yang mau memberi tambahan untuk materi kita atau sehubungan dengan kesaksian-kesaksian? Halo, Bing. Ya, silakan Sister Joy. Ya, bisa-bisa. Ya, jadi cuman mau tambahkan sedikit aja dari diskusi yang baru di pertanyaan atau komentar yang Sister Wira sudah sampaikan untuk kita semua. Jadi kalau kita lihat ya mengenai pelajaran mengenai hari Sabat, spiritisme, itu juga dibahas di dalam pekabaran malaikat ketiga dengan detail ya, karena sebenarnya kalau kita lihat, kita mau kasih kabarkan misalnya ya pekabaran hari Sabat kepada orang-orang di luar. Terus terang saya pribadi lahir dari keluarga Advent, tapi saya nggak pernah melihat pekabaran hari Sabat sesungguhnya sampai saya baca buku pekabaran malaikat ketiga, yang mana menerangkan apa artinya itu hari Sabat gitu. Dan kemudian mengenai spiritisme, kita tahu ya orang-orang di luar itu spiritismenya itu sangat kuat sekali, yang mana kalau kita lihat, oh ini bapak atau ibu sudah mati, sekarang dia kembali ke pangkuan Bapa di surga, seperti itu. Dan banyak versi-versi spiritisme lah yang kita pelajari, yang kita lihat
Dan itu sangat jelas di Alkitab ya, yang bisa untuk menghadapi doktrin spiritisme seperti itu untuk orang-orang luar. Tetapi ada spiritisme yang ada di dalam gereja kita, doktrin-doktrin di gereja kita, atau Injil palsu yang selama ini kita anut, dan setelah mempelajari buku Pekabaran Malaikat Ketiga, itu ternyata spiritisme, teman-teman. Jadi spiritisme itu bisa kita lihat secara nyata dari gereja luar, tetapi yang paling berbahaya, yang kita nggak sadari, yang kita anut, ternyata itu dari dari kita punya kepercayaan yang mana, oh ini model spiritisme yang malah itu sangat berbahaya kalau kita nggak kenal. Kalau kita nggak kenal spiritisme seperti itu, spiritisme yang nanti akan muncul di akhir zaman, itu kita akan terima gitu. Lalu jadi puji Tuhan, ini pekabaran Malaikat Ketiga banyak membuka kedok-kedok, baik secara doktrin luar dan juga saya secara Advent, lahir di Advent, besar di Advent, saya nggak tahu, ini ternyata doktrin spiritisme yang selama ini kita pegang gitu, tapi kita nggak sadar sampai Pekabaran Malaikat Ketiga membuka kita punya mata ya untuk doktrin spiritisme itu. Dan juga kemudian mengenai panggilan nama Tuhan gitu. Ini bukan hanya di luar agama kekristenan di luar, ini sudah booming juga di Advent gitu, yang mana nggak boleh pakai nama Allah, harus pakai Yeshua HaMashiach, harus pakai segala macam lah gitu. Kalau kita betul-betul mengerti Pekabaran Malaikat Ketiga, kita akan bisa mengerti semua apa yang kita hadapi baik dalam gereja maupun dalam luar, yang mana saya lihat sendiri bahwa semua doktrin-doktrin yang masuk itu mau mengarahkan kita punya pandangan ke secara abstrak gitu. Istilahnya, kamu harus ini baru selamat, kamu harus begini, harus selamat. Tapi kalau Pekabaran Malaikat Ketiga, kita itu diarahkan, misalnya nih ada orang kanker ya, kalau kita lihat pekabaran yang lain ya, yang kita dapati, itu kalau sakit kanker kan bisa saja orang sakit kepala, muntah-muntah, sakit perut, bengkak di sana, bengkak sini. Orang mau treat yang sakit kepala, bengkak sana, mau coba obati gitu. Tapi pusat permasalahan, masalah sendiri kanker itu nggak diobati. Nah, kalau saya lihat ya Pekabaran Malaikat Ketiga ini, karena saya juga tumbuh dari kehidupan kerohanian yang masuk di grup sana, masuk di doktrin ini, itu sudah kemana-mana gitu. Jadi saya tahu di mana, maksudnya saya pernah berada di mana gitu. Tapi dari semua pekabaran yang saya terima dan saya pun pegang sendiri pekabaran itu, sampai Tuhan berikan Pekabaran Malaikat Ketiga, yang saya mau saksikan untuk teman-teman adalah Pekabaran Malaikat Ketiga seperti penyakit kanker, dia obati ke pusat permasalahan penyakit itu apa gitu. Jadi yang kita lihat yang lain-lain itu ya, seperti yang masuk-masuk doktrin-doktrin yang masuk, dia mau coba untuk kalau sakit misalnya sakit kanker misalnya, kamu harus obatin sakit kepalanya. Kalau sakit kepalanya udah nggak ada, kankernya sudah sembuh. Padahal tidak seperti itu. Pekabaran Malaikat Ketiga langsung kepada pusat permasalahan. Apa sih masalah kita itu sebenarnya gitu. Dan itu langsung ke pusatnya gitu loh. Dan bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita. Itu yang saya lihat, saya bilang, ini sebenarnya yang paling penting, karena kita bermasalah dengan dosa dan kita punya pikiran, yaitu pikiran setan atau bahasa Alkitab kanan mind. Dan kuasa gospel itulah yang akan membebaskan kita. Kuasa Tuhan itu yang akan membebaskan kita dari semua permasalahan dosa kita. Nah, yang doktrin-doktrin lain, itu saya nggak lihat masuk ke pusat permasalahannya gitu. Dan itu yang orang bikin big deal, yang mana, kalau nggak begini, kamu nggak selamat. Kalau nggak gini, kamu... Justru yang menyelamatkan itu adalah Injil yang benar di Roma 1 ayat 16 ya. Kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi yang saya lihat adalah setan menggunakan macam cara untuk mengalihkan kita ke pusat yang seharusnya umat Tuhan tahu, Pekabaran Malaikat Ketiga, yang mana orang-orang akan menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dengan mengalihkan ke
doktrin-doktrin yang lain yang nggak ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa kecurangan Roh Kudus tanpa batas, bagaimana kita bisa dimeteraikan, bagaimana memahami hari Sabat dengan sesungguhnya, bagaimana melihat doktrin spiritisme. Dan itu semua dibahas di Pekabaran Malaikat ketiga gitu ya, yang pas kita pelajari itu, baca lagi buku tulisan Ellen White, aduh sangat masuk di akal. Dan dulu sebelum saya belajar Pekabaran Malaikat ketiga, tulisan Ellen White banyak yang saya nggak ngerti. Tapi pas baca Pekabaran Malaikat ketiga, sekarang baca Ellen White itu sangat luar biasa indahnya dan mulai bisa mengerti. Saya bilang, kok saya nggak lihat dulu di Ellen White begini ya. Seperti itu, dan itu yang tadi saya bilang ya, langsung menuju ke pusat permasalahan kita itu apa dan bagaimana Tuhan menyelamatkan. Jadi yang Ebing bilang itu tadi betul, kalau kita betul-betul mengerti Pekabaran Malaikat ketiga, semua doktrin dengan segala variannya itu akan sangat bisa kita lihat dengan pertolongan Tuhan, dengan kebenaran Injil itu yang sebenarnya gitu. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, hanya menguatkan ya, bahwa Pekabaran Malaikat ketiga yang sedang kita pelajari itu melampaui pertentangan teologi. Ya, sekalipun tidak akan memasuki medan itu ya, tetapi itu betul-betul menjawab langsung pada kebutuhan. Pengalaman saya yang barusan ya, saya diskusi di telepon ya oleh teman yang sangat bisa dibilang menguasai ya tafsir, menguasai metode penafsiran teologi ya. Dan dia membahas isu-isu teologi yang sedang berkembang di dalam gereja kita. Ini teman ini pendeta ya. Dan kemudian teman-teman, kita masuki satu topik yang buat saya ya, di dalam Pekabaran Malaikat ketiga itu sangat-sangat memberkati. Tetapi dia membahas pertentangan-pertentangan, oh ini kata ini begini, ini pandangan dari ini tanggapan dari ini. Saya dengar pusing teman-teman. Tetapi waktu saya dikasih kesempatan untuk gimana menurut kamu, Saudara Ebing, saya kasih tanggapan berdasarkan versi Pekabaran Malaikat ketiga yang dibawakan oleh Wagoner. Dan teman-teman, hasilnya teman saya ini bungkam 1000 bahasa. Ya, kenapa? Dia bilang, loh kok ini Pekabaran ini indah sekali gitu. Jadi dari pengalaman ini teman-teman, ini teman saya ya, ahli, bisa dibilang ahli teologi. Ya, dia melihat ada sesuatu yang lain dari Pekabaran yang saya sampaikan. Ya, jadi dia melihat apa yang saya sampaikan itu lebih dibutuhkan daripada sekedar hanya sebuah pertentangan. Ini mirip ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus ya. Bagaimana Nikodemus ingin berdebat masalah isu-isu teologi, tetapi apa yang Yesus bicarakan, bahwa kamu harus dilahirkan kembali, itu adalah kebutuhan yang terdalam dari Nikodemus tersebut. Jadi teman-teman, Pekabaran Malaikat ketiga itu melampaui pertentangan teologi, tetapi itu menjawab kebutuhan dasar dari setiap manusia yang berdosa. Kita membutuhkan Kristus semuanya. Jadi teman-teman, ini waktu kita sudah selesai ya. Terima kasih untuk partisipasi. Oh ya, Brother Eric masih ada? Oke. Cuma 2 menit. Bisa hubungan dengan bagaimana kuatnya ya Pekabaran 3 malaikat, khususnya Pekabaran Malaikat ketiga yang Tuhan berikan bagi kita untuk keselamatan. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Joy ya, sehubungan dengan Injil yang palsu, itu adalah upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, yang didasarkan pada setiap doktrin-doktrin yang mereka bangun, dan kemudian pada akhirnya yang sepertinya menjanjikan keselamatan bagi mereka. Tapi memang ketika Pekabaran Malaikat yang ketiga ya, dan setiap terang kebenaran yang dilihat dari sudut pandang Pekabaran Malaikat yang ketiga, dan ketika mereka melihat bahwa inilah satu-satunya kebutuhan mereka, maka itu sangat dipastikan ya, mereka akan meninggalkan keyakinan mereka yang tidak akan memberikan apa-apa sehubungan dengan keselamatan yang mereka pegang ya dari sebelumnya. Dan memang ini yang sekali lagi yang menjadi satu kalaupun ada yang harus kita perhatikan, harus kita fokuskan, itu adalah bagaimana kita boleh menguasai akan Pekabaran Malaikat yang ketiga, dan kemudian pada akhirnya
ketika kita menyampaikan setiap terang kebenaran Advent, pekabaran Advent dari sudut pandang pekabaran malaikat yang ketiga, dan menelanjangi setiap ajaran dari Injil palsu yang menjelaskan tentang keselamatan di luar Kristus, maka pada akhirnya apapun keyakinan yang mereka miliki ya, atau yang mereka pegang, dengan sendirinya pasti mereka akan meninggalkan. Karena itu memang pada akhirnya bukanlah sesuatu yang akan memberikan jaminan kepada mereka, dan itu tidak menjadi kabar baik bagi mereka. Itu sebenarnya kabar buruk yang akan menyatakan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, dan pada akhirnya ketika pekabaran tentang keselamatan yang sejati melalui pekabaran malaikat yang ketiga itu disampaikan, dan mereka melihat bahwa itu adalah kebutuhan mereka, dan itu pastinya ya mereka akan meninggal apapun ya doktrin yang mereka yakini sehubungan dengan bagaimana mereka boleh diselamatkan yang menurut keyakinan mereka. Salah satunya juga ya penyebutan nama Allah ya dalam konteks mereka pikir bahwa itu harus disebutkan dari bahasa asli seperti itu. Tapi ketika mereka menerima pekabaran ini, ternyata itu bukan kebutuhan mereka, dan pastilah mereka akan menerima Injil Kristus melalui pekabaran malaikat yang ketiga, dan mereka akan diselamatkan di dalamnya. Dan sekali lagi, yang menjadi motivasi kita adalah kerinduan kita adalah kita akan terus mendalami akan pekabaran ini, karena sesuai dengan apa yang Tuhan berikan ya kepada Ellen White, bahwa dan kemudian kredensi yang diberikan bahwa ini adalah most precious message, pekabaran yang termulia, pekabaran keselamatan yang satu-satunya yang dibutuhkan oleh dunia, dan kita bersyukur kita boleh mengambil bagian di dalam. Oke, mungkin itu Bing yang bisa ditambahkan, dan teman-teman terima kasih. Oke, terima kasih Brother Eric. Terima kasih teman-teman untuk kehadiran dan partisipasinya. Ini sangat menarik ya. Rasa-rasanya tidak mau berhenti ini. Tapi waktu membatasi kita. Kita harus segera untuk pergi ke gereja ini. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman untuk kehadiran dan partisipasi teman-teman di dalam Zoom ini. Dan saya yakin ya, Tuhan memberkati kita, ya, kita semua yang hadir di saat ini. Dan kalau masih ada yang mau lanjut ya, besok hari Minggu kita akan lanjut Bible study kita. Jadi kalau ada waktu, silakan ya teman-teman atau siapapun yang mau hadir ikut dalam Bible study kita untuk semakin jelas memahami pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi sekali lagi terima kasih. Bible study kita sudah selesai.